Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakannya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ketidakkompakan, bahkan terbelahnya atau pecahnya kubu Roy Suryo CS. Menarik nih. Yuk langsung nih ya. Ini kita lihat dulu nih ya. Ini sebenarnya pada beberapa hari lalu ya, ketika terjadi gelar perkara khusus di sini, kubu Roy Suryo CS itu ada gambarnya Roy Suryo pakai topinya panci, itu ya lucu juga ya. Katanya menghadirkan menantu Amin Rais. Memang menantu Amin Rais itu ahli apa? Oke deh, dihadirkan katanya menantu Amin Rais sebagai ahli yang meringankan dalam gelar perkara khusus ya, kasus fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Lucu ini ya. Oke. Nah, di sini Tribun memberitakan bahwa Roy Suryo menduga. Nah, ini ada beberapa pihak ya, ada Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan Egy Sujana yang diwakili oleh pengacaranya. Kita lihat ya, masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Ini yang saya bilang tidak kompak dan terbelah. Di sini Roy Suryo dia menduga kubu Jokowi modifikasi, gila nih. Sekarang tuduhannya modifikasi dokumen ijazah saat gelar perkara. Katanya Roy Panci ini menduga kondisi ijazah Jokowi saat itu ya dimodifikasi. Dimodifikasinya gimana sih ya? Nah, katanya dia melihat adanya perbedaan ya, berupa noda atau kotoran yang sebelumnya tidak tampak jelas. Catat ya, dia bilang ketika ijazah itu diperlihatkan ada perbedaan berupa noda atau kotoran yang sebelumnya tidak tampak jelas. Memangnya lu pernah lihat ijazah Jokowi yang bukan fotokopi ya, bukan yang di internet ya, yang sebelumnya, yang bersih, yang sekarang ada kotoran? Lah ini aja udah menunjukkan ini orang memang ODGJ. Dia bilang ada beda. Kalau yang dia lihat sebelumnya itu bersih, yang ini ada kotoran. Yang lu lihat bersih itu dari mana? Lu kan nggak pernah lihat ijazah Jokowi yang aslinya kan? Nangkep maksud saya ya? Bagaimana dia bisa bilang berbeda? Lah, lu lihat yang dari internet, yang dari siapa itu ya, yang bersih gitu ya, yang sekarang ada noda yang sebelumnya tidak nampak katanya. Lah ini menunjukkan ya, mohon maaf ya, kedunguannya dia. Oke ya, lanjut ya. Jadi dia bertanya, apakah dokumen yang diperlihatkan benar-benar yang sama ya, atau terjadi pergantian atau modifikasi? Nah, ini dugaan Roy Panci ya. Dia juga menyinggung keberadaan watermark dan emboss pada ijazah ya. Pada awal penyerahan, kedua elemen tersebut belum difokuskan. Nah, pada awal penyerahan memang lu lihat. Lu kan ngelihat waktu Jokowi menyerahkan ijazahnya, lu kan ngelihat. Kok sekarang lu bisa bilang pada awal penyerahan kedua elemen tersebut belum difokuskan, belakangan ditampilkan?
Dan dia bilang juga watermark dan emboss dinilai sangat tipis dan hanya bersifat visual grafis. Udahlah, yang percaya sama dia ya asli ODGJ juga ya. Oke, kita lanjut nih. Aduh, gue demen nih kalau ini nih. Nah, kemudian Aprilia menanggapi berita yang dari Kompas. Di Kompas, ini dia memberitakan soal Roy Panci juga nih ya. Dia bilang, setelah mengajukan gelar perkara khusus, kan dia kan mengajukan gelar perkara khusus, diterima dan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Sekarang nggak puas. Makanya benar itu salah satu dosen UI bilang, percumalah ditunjukkan, mereka pasti juga nggak terima. Benar. Nah, setelah nggak terima, Roy Panci CS menempuh langkah hukum berikutnya, yaitu ya tujuannya untuk mengulur-ngulur waktu ya. Dalam hal ini dia mau ngajukan uji forensik dan libatkan Rocky Gerung. Memang Rocky Gerung ahli uji forensik ya. Ya samalah kasusnya seperti Lisa Mariana yang sudah tes DNA tidak mau mengakui hasilnya. Minta tes DNA lagi di Singapura. Ini sama Roy Suryo. Minta uji forensik melibatkan Rocky Gerung. Memang Rocky Gerung ahli uji forensik. Capek deh. Makanya Aprilia bilang, cie, yang lagi ketar-ketir mau di P21 kan. Maksudnya P21, maksudnya kasusnya itu kan biasa diserahkan oleh polisi ke pihak kejaksaan. Kalau pihak kejaksaan bilang P21 yang artinya komplit dan siap disidangkan. Yang ujung-ujungnya di penjara. Takut ya di penjara, kata Aprilia. Iya, dia takut. Nah, ini juga nih. Tifa. ODGJ juga, mohon maaf. Dia bilang apa? Ijazah yang ditunjukkan beda dari Bareskrim. Aduh, dia bilang Polda Metro Jaya melakukan blunder. Alasannya, ijazah yang ditampilkan Polda Metro dalam gelar perkara khusus itu berbeda dengan foto ijazah yang pernah ditampilkan Bareskrim Mabes Polri saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Jadi begini, waktu itu di Bareskrim dilakukan pertemuan tapi khusus untuk para wartawan. Ya, dan tidak boleh difoto. Jokowi memperlihatkan ijazah itu pertama kali kepada wartawan. Makanya dikatakan jumpa pers atau konferensi pers. Tifa tidak ada di situ. Tifa tidak ada di situ. Kenapa sekarang dia bisa bilang beda dengan ijazah yang diperlihatkan ketika dia Bareskrim? Dia nggak pernah hadir. Kok bisa bilang beda? Ini kan ODGJ kan. Dia bilang, maksud saya Tifa ini meminta agar Polda Metro tak main-main. Loh, lu yang main-main. Dari mana bisa nuduh beda dengan ijazah yang diperlihatkan di Bareskrim? Lu nggak hadir. Dari mana bisa bilang? Ini kan lucu ya. Lucu banget. Nah, kemudian kalau Rismon beda lagi. Dia nggak terima hasil gelar perkara khusus itu yang memperlihatkan ijazah Jokowi asli. Dia minta itu nanti diperlihatkan di tempat terhormat. Maksudnya nanti di persidangan pastilah. Pasti nanti diunjukin. Itu pun yakin dia dan kawan-kawannya tidak akan terima. Yuk kita lihat aja nanti ya. Nah, ada white paper Roy Suryo CS ya. Dibikin buku namanya Jokowi White Paper. Nah, polisi bilang Jokowi White Paper ini bukan karya ilmiah. Mereka kan ngaku ini karya ilmiah nih, penelitian kami. Pret. Karya ilmiah. Nah, ini kita lihat nih pernyataan Polda Metro Jaya yang menyatakan buku Jokowi White Paper yang diterbitkan Roy Panci CS terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo hanya bersifat asumsi. Tidak dapat disebut karya ilmiah. Ya, itu hanya klaim, bukan karya ilmiah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Ya, minggu lalu. Ya. Polisi menjelaskan sebuah karya ilmiah harus memenuhi standar akademik, mulai dari metodologi. Metodologinya apa? Oke. Keaslian data.
lihat data yang asli nggak? Lu aja baru lihat di Polda Metro Jaya, kok udah bikin buku? Alah, hingga etika penelitian dan publikasi. Tanpa memenuhi kaidah tersebut, sebuah tulisan tidak bisa dikategorikan sebagai produk akademik. Oke? Nah, Rismond Sianipar ini sakit hati katanya. Buku Jokowi White Paper itu disebut bukan karya ilmiah. Lah, lu baru dibilang buku itu bukan karya ilmiah, sakit hati. Lu pikir Pak Jokowi lu eyel-eyel begitu, lu bilang palsu, nggak sakit hati. Lu ngerjain orang, mau lu. Lu dibilang buku lu enggak karya ilmiah, sakit hati. Ya kan? Lihat aja ini orang dari tampangnya aja tampang sakit hati. Ya. Nah, ini kubu Roy Suryo yang satu lagi, ini klaster kedua namanya ya. Ada satu tersangka juga yang namanya Rustam Effendi. Dia mengklaim dia mengetahui sosok pembuat ijazah palsu dan desak Polda Metro Jaya uji forensik. Kan sudah uji forensik. Dan dia bilang, enggak, saya tahu siapa yang bikin itu ijazah palsu. Begini Bapak Ibu, sebelumnya di konten-konten saya sebelumnya, kan ada tuduhan dari kader PDIP, yaitu Bentor Botak gitu ya, yang bilang ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka yang terbakar itu. Bahkan ada gonjang-ganjing, jangan-jangan Pasar Pramuka itu sengaja dibakar gitu kan. Tapi akhirnya dia minta maaf. Artinya nggak bener itu ya. Nah, Bentor Botak aja yang pertama kali bilang itu dicetak di Pasar Pramuka, minta maaf. Ini Rustam Effendi masih pakai pengakuan Bentor Botak yang sudah diakui salah dan dia sudah minta maaf. Nah kan ini kalau bukan ODGJ apa? Nah ini katanya dia kantongi nama pembuat ijazah Jokowi. Ya ntar buka aja lah di persidangan ya. Buka aja, ini gambar lucu nih ya. Itu di belakang Roy Suryo seperti mencekik Rustam Effendi. Mungkin untuk apalah nggak ngerti saya ya. Nah, kemudian dari pihak Pak Jokowi. Di sini dari Tribun bilang, Jokowi tertawa terbahak-bahak saat pengacara Egy Sujana merinding akui ijazahnya asli. Ya memang asli, kata Pak Jokowi. Nah kita tahu kan di konten saya sebelumnya, pengacaranya Egy Sujana, Eli Daneti, dia sangat emosional saat menghadiri gelar perkara khusus ya di Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah Jokowi itu palsu. Elida mengaku merinding dan terharu ketika melihat langsung dokumen yang selama ini menjadi sumber polemik berkepanjangan tersebut. Jadi pengacaranya Egy Sujana meyakini yang diperlihatkan itu asli. Oleh karena itu diyakini nanti Egy Sujana akan minta maaf ke Pak Jokowi. Karena sebelumnya Egy Sujana bilang perlihatkan saja kalau asli saya minta maaf katanya. Hanya Egy Sujana yang bilang seperti itu. Ya. Dan Pak Jokowi bilang, oke, untuk 9 tersangka, ya tentu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Kayak Rustam Effendi yang masih ngotot dia tahu, ya sudah yuk buktikan. Kalau nggak bisa, yuk masuk penjara juga. Tapi yang lainnya kalau minta maaf, dimaafkan kecuali 3 nama. Sudah saya bahas ya, Roy Panci, Rismond, dan Tifa. Oke, jadi di sini iya, Jokowi tertawa terbahak-bahak ya. Oke. Kemudian Tifa mohon kepada Pak Prabowo, jika kami nanti di penjara, kami mohon diberi amnesti. Ya, Aprilia bilang katanya nggak takut. Katanya silakan lapor biar bisa adu data. Belum diadu lengkap datanya kok sudah mewek. Iya, belum apa-apa. Udah minta bantuan Pak Prabowo, minta amnesti. Siapa lu? Nah, kemudian kita tahu kan tadi pengacaranya Pak Egy Sujana, ya, Eli Daneti, ya, yang menyatakan dia terharu dan merinding melihat ijazah asli Jokowi, ya. Nah, di sini pengacaranya
Egy Sujana murka kepada Gafur Sangaji. Gafur Sangaji siapa nih? Salah satu kuasa hukum Roy Panci CS yang menuding dirinya itu menyesatkan. Ya, salah satu menyesatkan karena bilang ijazahnya Jokowi asli. Jadi dianggap itu menyesatkan. Nah, inilah perpecahan dan terbelahnya kubu Roy Suryo. Ya memang pada awalnya ini masing-masing punya niat masing-masing. Ya, sehingga ketika diperlihatkan ijazah aslinya, mereka nggak kompak, tidak terkoordinasi lagi, panik masing-masing mau cari selamat, ya terpecah. Ya, saya sih menghimbau pihak kepolisian untuk segera deh. Ya, sudah jelas kok mereka sudah ditetapkan tersangka, dicekal, sudah gelar perkara khusus, limpahkan ke kejaksaan untuk nanti masuk ke pengadilan segera. Dan tahan itu trio kwek-kwek. Oke? Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.